Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 7 Maret 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan membahas saham yang sudah masuk di kolom komentar. Ide dari Bapak Ibu semua di F-Talk edisi terakhir, edisi 6 Maret 2023. Tidak terlalu banyak, ada beberapa yang nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas, silahkan isi di kolom komentar. Ya, silahkan ketikkan kodenya dan berikan penjelasan atau pertanyaan. Ya, pertanyaan terkait teknikalnya, fundamental, terserah, bebas. Yang penting ada pertanyaan dan kejelasan dari ide Anda ya. Baik, sebagai info, Yeftalk malam ini edisi 7 ini mungkin edisi terakhir untuk minggu ini ya. Jadi saya ada acara keluar kota mendampingi anak ya. Jadi saya tidak bisa live atau memberikan Yeftalk selama beberapa hari ke depan. Jadi kita mungkin akan Yeftalk lagi mungkin di minggu depan ya, tapi yang jelas untuk besok atau beberapa hari ke depan kita tidak ada Yeftalk, mohon maaf sekali. Jadi kita hanya melayani konsultasi seperti biasa, normal, tidak ada perubahan. Jadi apabila ada Anda member peer, PTR dan peers, gak jadi masalah, Anda tetap bisa konsultasi dan akan tetap dapat jawaban terbaik dari kami. Oke, kita lanjut ke pembahasan IHSG yang hari ini turun ya. Nah, turun berapa persen? Hari ini turun 0,5, tapi ini sudah sangat jelas kemana arah indeks dan ini bagus. Bukan saya maksudnya senang indeks turun, bukan, tetapi indeks setidaknya sudah menentukan arah kemana sehingga kita bisa mungkin meningkatkan win rate ya, dan kita bisa jelas secara clear menentukan posisi kita, apakah kita menahan diri, apakah kita akan agresif gitu ya. Nah, jadi tentunya penurunan yang terjadi ini ya sudah kita bahas di Yeftalk kemarin, di Yeftalk sebelumnya, di Stockcall ya. Jadi ya saya rasa seharusnya apabila ada penonton yang cerdas, penonton yang bisa membaca ya, Anda bisa sudah tahu ketebak kemana arahnya sesuai dengan prediksi kita gitu ya. IHSG berpotensi lanjutkan downtrend. Ini tanggal 5 Maret hari Minggu kemarin. Ya. Ini prediksi ya, bukan saya yang menggerakkan indeks, jadi jangan salah nanti dikiranya kita ada proyek lah apalah. Enggak ya, kita menjelaskan apa yang ada di teknikalnya, dan kebetulan apa yang kami lihat sesuai dan sejalan dengan apa yang ada sekarang. Ya. Dan ini ya tentunya sudah menjadi sebuah instruksi ya tersendiri bagi member-member kami, utamanya pemain-pemain jangka pendek atau trader di private trading room. Tentunya seharusnya sudah melakukan persiapan-persiapan yang sangat matang sekali dan sangat siap apabila indeks jatuh, bahkan kalau turun ke 6.700, 6.500, 6.600 ya kami sangat sudah siap gitu ya. Dan saya merasa karena konsultasinya juga sudah banyak, saya lihat sudah cukup bagus ya. Yang konsultasi ya, yang nggak konsultasi saya nggak tahu ya. Yang konsultasi saya rasa hari ini bagus ya konsultasinya. Saya baca beberapa mayoritas sudah sangat siap ya dengan kondisi market turun, dan kita harapkan ya benar-benar turun gitu ya. Jangan konsolidasi kalau bisa gitu ya. Lagi-lagi kalau konsolidasi itu akan muncul banyak fall signal. Nah, ketika downtrend seperti ini, signal sell itu sangat clear terlihat, dan probability untuk kita bisa melihat itu akurat itu sangat besar dibandingkan ya ketika indeks konsolidasi, apalagi konsolidasinya tuh menyempit gitu ya seperti minggu kemarin. Nah, ini sangat bagus dan ini kabar baik. Ya, meskipun turun tapi ini akan lebih baik dibandingkan indeks konsolidasi gitu ya. Menurut kami seperti itu karena kami swing trader ya. Jadi kita menginginkan ada pergerakan swing yang lebar, yang ruangnya cukup untuk kita tradingkan. Ini secara umum kita wakilkan dari indeks ya. Ini mewakili ya mayoritas saham tentunya. Oke, jadi kemungkinan ya besok kalau merunut pada apa yang kami instruksikan atau kita share di private trading room, ini potensi indeks adalah turun ke bawah 6.700. Jadi ya semoga penurunan ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik dan semua sudah siap ya.
Seperti itu untuk IHSG saya rasa cukup ya, karena sudah kami jelaskan baik itu di stock call ataupun di FTOK sebelum-sebelumnya sejak bulan Februari bahwa kecenderungan indeks masih akan downtrend beberapa waktu ke depan menjelang Lebaran atau bulan puasa. Anda sudah nonton kan tanggal 28 Februari waktu kita bikin FTOK edisi membahas bagaimana potensi pergerakan indeks di bulan Maret. Ya kalau Anda nonton itu, Anda juga rajin nonton di FTOK yang biasa atau juga membaca stock call, harusnya Anda sudah melakukan antisipasi dengan matang. Kalau tidak melakukan antisipasi berarti Anda ya terlambat dalam berpikir gitu ya. Nah, kalau terlambat ya konsekuensinya adalah ya peluang hilang dan ya Anda akan terbawa gitu ya. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan IHSG atau saham ya, saham. Sebelum saya lanjut ke saham, saya lupa lagi ya. Ini sisa satu untuk pakai 3 bulan. Ini promo hari ini malam ini terakhir ya. Jadi sampai dengan mungkin sampai FTOK ini sudah selesai. Jadi silahkan apabila Anda masih ada satu untuk paket 3 bulan plus 1 bulan dan paket 6 bulan plus 2 bulan apabila Anda ingin trading bukan investasi ya, trading bersama YEF di private trading room. Manfaatkan penawaran spesial di bulan Maret ini dalam rangka 6 tahun private trading room. Silakan kontak admin di Telegram, di WA, bebas dimanapun ya. Dan kalau Anda belum tahu apa itu PTR, pastikan Anda sudah mempelajarinya di website, ada keterangannya lah ya, udah tahu lah harusnya apa itu trading. Jangan sampai tahun 2023 belum tahu bedanya trading sama investasi ya gitu. Oke, lanjut kita bahas saham dulu. Yang pertama dari Pak Hadi, minta tolong bahas IS untuk swing ada posisi di 113. Ini cukup tinggi sepertinya untuk pembelian di 100, meskipun IS masih berpotensi mengalami kenaikan karena ini ya rounding. Memang untuk beli di saat ini relatif berisiko. Pertama indeks memang turun, tapi secara teknikal IS masih cukup bagus dan berpotensi naik. Sebentar saya cek dulu karena PTR juga ada rekomendasi di IS ya. TP-nya itu sepertinya sekarang ini sudah melewati TP1 dan di stock call ya, di stock call edisi Februari ini ya. Oke, kita coba cek. Targetnya sepertinya kita akan informasikan sesuai dengan apa yang ada di private trading room. Kalau memang ada, target kita di 107 dan 130 ya. Kita rekomendasikan belinya di harga 102 sampai dengan 99. Di atas itu ya kami nggak rekomendasikan karena itu adalah di atas harga beli kita atau harga rekomendasi kita ya. Sekarang ini di atas TP1 kita di 107, sekarang harga di 113, jadi masih potensi naik. Apabila Anda beli dengan modal yang sama dengan PTR di 102 paling tinggi ya, itu Anda bisa naikkan proteksinya. Jangan sampai Anda tidak proteksi di 108 di bawah ini, berarti potensinya ke bawah ya. Jadi Anda harus antisipasi itu, jangan sampai Anda ke bawah turun. Dan saat ini masih Anda bisa hold selama tidak turun di bawah 108 dengan target di 130. Begitu juga untuk modal di 113 yang cukup tinggi ini, Anda mungkin masih bisa hold apabila tidak terjadi penurunan di bawah tadi ya, support atau stop loss tadi yang kami sampaikan. Baik, seperti itu. Lanjut. Terima kasih Pak Yev atas segala ilmu konsultasi Anda. Semoga ilmu berkah dan bermanfaat. Amin. Saya sepakat apa yang dikatakan Pak Yev. Jangan hanya karena suka pada suatu perusahaan lalu kita hanya fokus pada perusahaan tersebut. Oke. Untuk emiten Maya, apakah ada potensi kenaikan pada sampai Lebaran nanti? Nah, Lebaran itu berarti 1 bulan ke depan. Artinya kalau kita melihat potensi naik itu sekarang ini dia sedang berjalan uptrendnya atau sedang mulai uptrendnya begitu ya. Nah, kita coba lihat apakah Maya ini sedang uptrend atau tidak. Nah, ini Maya ini malah downtrend ya. Ya, malah downtrend ini ya. Sepertinya malah akan turun ya kalau saya lihat. Ini juga nggak liquid, jadi harus hati-hati. Nah, ini sepertinya kalau dia breakdown dari 500 gitu potensi turunnya di gap ini ya. Dia ada gap di harga 300 ya. Jadi saya rasa secara teknikal tidak mendukung untuk naik di Lebaran ya. Oke.
Pak mau nanya kira-kira ke depan siklusnya ke sektor apa dan emiten yang layak dipantau. Nah ini sudah saya jawab ya. Mohon maaf untuk Yeftok tidak boleh merekomendasikan saham atau sektor tertentu untuk menghindari persepsi kepentingan terhadap sebuah saham dan sektor tertentu. Jadi rekomendasi itu atau sektor apa ya jelas ya sahamnya, yang jelas sahamnya apa yang kita menarik ya, kita akan hanya share untuk member saja. Jadi kalau Anda ingin ngide di sini boleh ya, silakan saham apa, sektor ini bagaimana, nah, kita akan bahas. Tapi kalau Anda nanya sektor apa, nanti lagi-lagi kita dikira ada kepentingan, lagi-lagi kita dikira pom-pom lagi gitu. Padahal tidak, sebenarnya waktu dulu misalkan ya TPMA atau apa namanya, bukan TPMA, KIN ya, kemudian ISPAK juga waktu itu dikira kita itu ada kepentingan gitu ya. Jadi kalau kita bicara di Yeftok itu harus pertama ada pertanyaan, dan kita nggak akan membahas tanpa ada permintaan. Jadi kalau yang ditanya teknikal ya kita akan bahas teknikalnya aja. Kita tidak mungkin akan membahas yang lain-lain, misalkan fundamentalnya, manajemennya dan sebagainya, nanti melebar kemana-mana seolah-olah kita ada kepentingan gitu ya. Jadi silakan Anda ngide aja soal sektor apa, misalkan sektor energi seperti apa sekarang dan sebagainya gitu, boleh. Oke. Betul Pak, BUMN banyak koruptor, negara nggak menjamin, emiten swasta lebih baik ketimbang BUMN. Terus ini saya jawab ya, tidak semua BUMN dan juga tidak semua swasta itu bagus. Jadi ya kita nggak bisa mengeneralisasi lah ya. BUMN yang bagus juga ada, banyak yang BUMN bagus. Tapi juga banyak yang bobrok, yang fundamentalnya tidak layak invest, tidak layak kita beli. Karena ya itu tadi ya, namanya juga perusahaan ya, kita harus memilih-milih mana-mana yang bagus dan mana-mana yang tidak bagus buat kita gitu ya. Jadi kita tidak bisa memukul rata BUMN itu kurang bagus atau kurang layak semua. Jadi ya kalau misalkan kemarin kita bahas waskita kurang layak ya ada datanya. Misalkan kita bicara yang layak, misalkan Inco misalkan ya, layak ya itu layak gitu ya. Misalkan Inco kan kita sudah beli tapi ini nggak rekomendasi ya maksudnya. Ya artinya itu tidak semua, kita tidak boleh juga menghakimi BUMN elek gitu atau jelek gitu ya. Enggak. Jadi kita bilang layak dan tidak layak itu berdasarkan datanya, bukan karena dia BUMN, bukan karena dia swasta, tapi datanya, bukan karena dia, sekali lagi, bukan karena dia BUMN, bukan karena dia grup Bakri, bukan karena dia grup Lipo ya, tetapi karena datanya bilang tidak layak, itu bukan BUMN-nya. Jadi harus di-clearkan itu ya. Nanti saya dikira anti BUMN lagi ya kan, bilang di sini BUMN jelek semua ya. Tidak, BUMN juga kita ada yang invest di BUMN ya, tapi bukan waskita atau bukan emiten karya ya, karena emiten-emiten tersebut tidak memenuhi syarat kami gitu kan. Kan kami kan harus merekomendasikan itu yang layak invest gitu loh. Seperti itu ya, semoga menjawab dan mencerahkan ya, agar di luar sana yang menganggap kita itu anti BUMN tuh tidak tepat seperti itu. Kita tuh menilai berdasarkan data, bukan sensitif dengan organisasi tertentu atau grup tertentu gitu ya. Oke. Tolong bahas saham Budi, apakah ada potensi naik sentimen Ramadan, penggunaan produk tepung dan gula meningkat dan fundamental juga masih murah. Nah ini valuasi maksudnya ya mungkin ya. Nah ini produk tepung dan gula ini meningkat ini, mohon maaf ya saya nggak punya datanya, mungkin tim intelijen kami punya tapi saya nggak punya ya. Budi ya kita akan lihat potensi teknikalnya kan, saham ini kan yang diharapkan adalah naik saat lebaran ya. Secara teknikal kita lihat di sini dia sedang uptrend dalam jangka panjang. Ini rounding ini saya rasa akan berjalan dalam jangka panjang dan potensinya cukup bagus secara teknikal ya. Ini mungkin ada upper shadow, ini adalah indikasi yang baik 290 sampai dengan 392. Dan untuk masalah valuasi saya juga tidak mudah untuk menentukan ini murah atau mahal, tapi kita akan coba lihat secara rata-rata PI dan PBV-nya aja, karena itu secara umum cara orang melihat seperti itu sebenarnya tidak banyak. Setiap sektor, setiap industri itu punya modeling yang berbeda
ya, tidak bisa dipukul dengan PE dan PBV, tetapi ini secara general ya. Kita lihat historicalnya aja ya. Kalau kita lihat bicara PE dari si Budistack ini, saya rasa dia PE-nya relatif di level atas atau ya tidak di level bottomnya. Ini kan 7 kali, kemudian 9,6 kali. PE itu dikatakan PE yang meningkat itu bisa disebabkan karena turunnya net income atau naiknya harga sahamnya sehingga menyebabkan PE-nya itu naik. Itu ya. Jadi tidak selalu PE rendah itu murah, tidak selalu. Ada yang PE-nya murah banget atau rendah sekali, misalkan 0, sekian kali, tetapi memang kurang layak gitu ya. Jadi orang jual murah gitu ya secara PE. Ada yang PE-nya mahal sekali tapi sahamnya naik terus. Ada, atau bukan naik terus ya, uptrend lah katakanlah, nggak ada yang saham naik terus ya, uptrend katakanlah ya, meningkat harga sahamnya dari waktu ke waktu. Karena saya juga punya pemahaman seperti ini ya, perusahaan yang bagus dalam kondisi normal tidak akan dijual murah ya, seperti itu. Atau perusahaan yang layak invest tidak akan dijual murah dalam valuasi yang murah, dia mungkin mentok-mentoknya ya di fair value-nya gitu ya. Nah, kalau kita lihat historicalnya di sini dia relatif berada tidak di bottom ya, atau kalau kita lihat di bottomnya ini dalam beberapa tahun terakhir di angka 7 atau angka 8 ya gitu. Nah, untuk book value-nya ini di bawah 1 ya, tapi kalau kita lihat dari bisnisnya mungkin akan cenderung kita lihat dari PE-nya. Apalagi kalau kita cenderung ke growth investing, tentu saja income itu akan menjadi pondasinya apakah kita ini cocok dengan saham ini atau tidak ya. Kalau kita lihat growth-nya so far, kita lihat ini cukup bagus dari bottom line-nya, pertumbuhannya ya cukup konsisten ya. Kemudian kita lihat dari revenue ini juga cukup bagus, dikecualikan 2020 karena 2020 saya anggap ya itu hal yang normal terjadi penurunan ya. Sehingga ya untuk secara fundamental kita lihat dari pertumbuhan oke. Nah, tetapi sepertinya yang menjadi masalah adalah masalah profitabilitas yang rendah. Saya belum lihat datanya ya. Nah, ini ya. Kalau Anda mungkin sering nonton Yev Talk, Yev itu invest biasanya profitabilitasnya seperti apa? Minimal NPM net marginnya di atas 5. Sedangkan si Budistack ini ya, itu di bawah 5. Sehingga kalau Anda tanya ke saya, apakah ini like invest, secara profitabilitas dia tereliminasi secara alami ya gitu ya. Tapi ini teknikalnya bagus, kalau Anda mau ya silakan, teknikalnya ini potensi naik ya, seperti itu. Sementara ini untuk Budi, semoga menjawab. Tolong bahas saham Asus, apakah dengan harga sekarang waktu yang tepat? Kemarin kita sudah bahas berkali-kali, silakan Anda tonton nih ya di pembahasan di F-Talk sebelumnya ya, edisi 5. Jadi saya nggak mau ulang-ulang lagi karena memang masih sampai dengan sekarang ini masih, saya rasa masih relevan gitu ya. Nah, ini ya terakhir ini trend line-nya ini ya itu. Jadi kalau belum ditembus belum ada perubahan. Jadi Anda tonton cara nyari pembahasan ACES itu seperti apa. Anda masuk di Telegramnya Yev, ketikkan kode ACES, nanti akan ketemu pembahasannya kapan terakhir gitu kan. Oke, lanjut ya. Tolong bahas saham Arna, apakah untuk investing fundamentalnya bagus, lalu buy di harga berapa? Kemarin kan kita sudah juga bahas ya ini ya, Arna ini belum lama lah ya, fundamentalnya bagus, namun ini sudah tinggi buat kami ini sudah tinggi ya. Karena mohon maaf, kami sudah masuk Arna itu di tahun 2000. Bentar ya, saya nggak mau ngasal bicara, harus ada faktanya. Nah, kita itu beli Arna sudah kita distribusi bersih ya. Di harga 500 di Desember 2020. Di harga 500 Desember 2020. Ini loh. Kita lihat di kinerja, ada laporan kinerjanya ya. Di laporan kinerja 2021 Anda cek
ya. Kita sudah masuk di harga 500-an, di bawah 600. Dan sekarang ini sudah masuk ke TP berapa? Jadi fundamentalnya kalau namanya masuk stock pick ya tentu saja menurut kami loh ya ini ya. Menurut kami ya layak invest toh. Nah, mungkin nggak layak invest. Tapi masalahnya ini sudah naik. Nah ini ya. Nah, ini loh ya. Rekomendasinya ini. Harga 500 kita masuk di bulan November 2020 gitu ya. Nah, sekarang ini sudah di berapa? Di target kita untuk 3 tahun. Jadi ini sudah tahun ke 2021, 2022, 2003. Ini sudah masuk tahun ke 3. Ini ada target 3Y. 3Y ini maksudnya target 3 tahun. Ya. Di 900 sampai dengan 1000. Nah, Arna sekarang ini berapa? Gitu toh. Sekarang udah di 1000. Kita masuk di ini loh ya. Nih di sini nih ya. Baru mulai naik kita beli. Baru mulai naik. Jadi kita nggak invest di sini, kita nggak invest di sini, kita nggak invest di sini. Kita invest ketika dia memang sudah terkonfirmasi lanjut uptrend. Dan kenaikannya ini sudah mana tadi? Nih ya, by data ya. Saya nggak mau ngomong asal ya. Memang faktanya kita memang invest di Arna di tahun 2020 bulan November. Dan ada buktinya ini ya. Jadi kalau Anda nanya ke kita, beli sekarang investasi sama aja saya merekomendasikan Anda di level kita mau jualan. Gitu toh. Nah ini masalahnya kan invest kan nggak setahun 2 tahun ya 3 tahun gitu ya. Jangan sampai Anda beli kemudian jatuh gitu ya. Nah secara teknikal sebenarnya Arna masih aja bisa naik ya karena dia sekarang ini rounding dan roundingnya ini mungkin akan turun dulu paling tidak di 870 atau 750. So kalau saya boleh menyarankan mungkin tunggu dia wave turun dulu karena ini juga dia sepertinya akan membentuk bisa menjadi topping dengan neckline di 850 dan kalau toppingnya di 850 artinya Anda bisa beli di 850 ke bawah dengan upside ke 1400 sekian. Dengan catatan fundamentalnya tentu saja masih memenuhi syarat seperti yang kami sampaikan di di stock pick ini. Stock pick ini kan saham-saham yang kita rekomendasikan dan ada analisisnya. Kita merekomendasikan tidak feelingmologi, bandarmologi tidak, berdasarkan fundamental kalau namanya invest ya. Gitu loh. Ya, sekarang ini masih tentu saja fundamentalnya like invest ya. Karena ya kan ini saham ini juga masuk top peer ya. Gitu. Oke, seperti itu. Lanjut. Bagaimana Bagaimana secara teknikal swing jangka pendek ke depan? Ini Goto ya, sudah 1 minggu naik sebanyak 9%. Apakah akan ada koreksi atau akan terus naik? Tidak ada saham yang terus naik. Oke. Nah, Goto nih ya. Saya kasih tahu Goto itu target pullback-nya di gap. Dan sekarang ini gap-nya sudah tertutup ya, sudah tertutup ya hampir sempurna sih ya. Kalau kita lihat di daily gap tertingginya itu di 150 sehingga kalau ini naik 150 mungkin mentok di situ. Ya, setelah itu mungkin akan target turunnya ada di bawah sini, di bawah 100 yang seperti yang kami sampaikan kemarin. Nah, sekarang ini kan dia melanjutkan pullback ya, tapi pullbacknya ini sekali lagi ini juga sedang menguji resist, belum tentu dia bisa break. Ya, dan saya merasa saham ini tidak dibuat turun karena indeks hari ini turun. Kenapa? Karena kalau indeks Goto turun, indeks seperti apa turunnya gitu ya. Karena ini Goto ini besar loh ya. Gitu. Kalau dia turun, saham yang lain pun tidak turun, ini bisa berdampak besar untuk indeks. Sehingga ya saya rasa hari ini kalau banyak saham turun tetapi Goto tidak turun gitu ya. Konsolidasi hari ini ya atau flat. Nah ini hati-hati ya, candlenya juga kurang bagus. Kalau besok ada candle bearish ke bawah 124 itu pertanda buruk ya. Pertanda buruk, potensi naik lanjutannya selesai. Gitu ya. Seperti itu untuk Goto. Jadi harus hati-hati. Sudah ya? Oke. Oh, ada satu lagi, ada berapa lagi? Ada 2 ya. Tolong bahas ADMR. Saya mau masuk untuk swing, sebaiknya masuk di harga berapa? Oke. Nah ini
target kita udah ditembus ini ya, berarti turun lebih dalam ya. Nah kan, ini target ini sudah lama kita pasang pas dia naik di sini ya. Nah sekarang sudah tercapai nih pelan-pelan, tapi ya nggak langsung ujuk-ujuk ke situ. Nah, sepertinya dia masih akan turun ke 1000 ya, ke bawah ke 1030 ya. Mungkin untuk swing saya rasa sekarang ini belum saatnya karena dia masih dalam tekanan jual dan dia tembus support juga. Jadi mungkin tunggu di 1050 atau di bawah 1100 ya. Sementara ini jangan ditangkap dulu karena nanti di bawah turun ya nyangkut ya. Prospek NICL bagaimana Pak? Tolong bisa bantu analisa teknikalnya untuk swing bisa masuk di harga berapa? Apakah dalam waktu dekat ada kemungkinan pantulan di atas 300? Coba kita lihat ya. Terakhir kemarin kita sudah mencapai target turun ya untuk NICL di 266. Nah, terus naik lagi. Nah, saya rasa ini tren masih akan naik ya karena belum ada indikasi reversal. Saya nggak mau mendahului market. Kalau dia belum memberikan tanda reversal ya mungkin dia masih akan koreksi wajar dengan target di 234 untuk pembelian. Atau kalau kita mau swing karena masih seperti ini ya toh ya kita jangan memaksakan untuk masuk ketika dia sudah di resist. Ini kan resist nih areanya ya 320 sampai dengan 300 ini kan resist. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan dia bisa aja dia bergerak naik di atas 300 ya. Kalau pertanyaan 300 bisa aja dalam proses koreksi menuju sini dia ada apa namanya ya bisa dikatakan naik-naik untuk proses turun ke sini gitu kan. Sehingga kalau beli saya rasa tidak berani kalau di saat ini. Kalau dikasih di 240 ke bawah gitu baru mungkin akan menarik. Tetapi kalau di sini khawatir karena ini normalisasi batas bawah masih bulan April ya. Saya sudah dapat info tadi dari admin, dapat info dari OJK ya, dapat kabar kalau per April kalau tidak salah tadi jam bursa udah normal lagi seperti sebelum pandemi, batas bawah juga. Nah kalau seperti itu enak gitu ya. Kalau ARB sekalian ARB 20% gitu ya, biar mantep gitu kalau turun. Jadi jangan cuma 5%. Nah ini kalau sekarang ini kita bicara NICL, dia bisa aja turun berjilid-jilid karena ya 6%, 7% kan batasan turunnya. Nah maka dari itu saya khawatir kalau beli sini dihajar ke bawah, ARB berjilid-jilid sampai ke sini. Jadi kalau masih punya Anda mau hold silahkan dengan proteksi di 272 atau 270. Artinya kalau dia turun 270 Anda cut bisa buyback di 230 kan. Nah tapi kalau belum beli saya khawatir ini dibanting ke bawah gitu ya. Nah target kita masih sama setelah 330 targetnya PTR. Kita masih memiliki target yang belum tercapai sampai dengan hari ini di 366 seperti itu. Oke, sudah terjawab semua. Sekali lagi ini Yeftalk edisi terakhir untuk minggu ini. Mohon maaf sekali beberapa hari ke depan saya harus mendampingi anak saya keluar kota. Jadi ini silahkan isi kolom komentar. Nanti kita akan bahas di Yeftalk selanjutnya minggu depan ya. Dan sekali lagi terakhir bagi Anda yang ingin join PTR masih tersisa paket 1 bulan, paket 3 bulan, bonus 1 bulan, tersisa 1 dan paket 6 bonus 2 sisa 1 juga. Jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk bergabung ke layanan PTR ya dan trading bersama Yef ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ya apabila ada prediksi atau analisa di sini ini sifatnya adalah tidak pasti, bisa benar, bisa salah. Anda harus menjadi penonton yang dewasa, yang bisa mengolah informasi, ya, menjadi sebuah keputusan yang bijaksana. Jangan mengambil mentah-mentah, ya. Dan kami tidak pernah mengajarkan untuk melihat sesuatu tanpa melihat data. Lihat datanya dulu, baru mengambil keputusan. Jangan Anda terburu-buru karena Yef bilang begini, Yef bilang begitu. Nah, nanti Anda menyesal. Sekali lagi karena kami bukan price maker, kami hanya orang biasa yang tidak bisa mengendalikan market, tidak bisa mendikte market. Jadi ya secara alamiah kita akan mengikuti apa yang diinginkan oleh market, gitu saja. Baik, dukung kami dengan klik like apabila Anda merasa video ini bermanfaat. Dan yang belum subscribe, nih masih banyak yang belum subscribe ya. Silakan subscribe. Itu saja, kita jumpa lagi di Yeftalk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.